Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan tentang seorang santri yang kuburannya penuh dengan ulat bulu yang mengerikan. Kisah ini memberikan kita banyak pelajaran yang berharga. Namun sebelum itu, sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Matahari siang itu terasa begitu terik menyengat kulit para pelayat yang berkumpul di pemakaman desa Karanganyar. Puluhan warga berkumpul untuk mengantarkan jenazah Fatkur ke peristirahatan terakhirnya. Suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran masih terdengar lirih dari beberapa orang yang duduk di sekitar liang lahat yang baru digali. Allahumma gfir lahu warhamhu. Kiai Mansur memimpin doa dengan khusyuk. Namun, tepat ketika jenazah akan diturunkan ke liang lahat, kejadian aneh mulai terjadi. Dari dalam tanah liang kubur, muncul puluhan, bahkan ratusan ulat bulu yang sebelumnya tak terlihat. Astagfirullah, seru Pak RT yang pertama kali melihatnya. Ada apa ini? Para penggali kubur yang berada paling dekat dengan liang lahat mundur beberapa langkah. Ulat-ulat itu bukan hanya satu atau dua, tapi memenuhi seluruh permukaan tanah liang kubur. Ya Allah, apa ini? Bisik salah seorang warga dengan wajah pucat. Angin sepau-sepa tiba-tiba bertiup, membuat bulu-bulu halus dari ulat-ulat tersebut berterbangan di udara. Beberapa warga yang terkena langsung merasakan gatal yang luar biasa di kulit mereka. Aduh, gatal sekali, teriak seorang pemuda sambil menggaruk lengannya yang memerah. Satu persatu, para pelayat mulai mengundurkan diri karena tidak tahan dengan rasa gatal yang menyeram. Bahkan beberapa orang harus berlari pulang karena gatal yang tak tertahankan. Bagaimana ini, Kiai? Tanya salah seorang panitia pemakaman dengan wajah cemas. Kiai Mansur terdiam sejenak, matanya menerawang jauh. Sebagai tokoh agama di desa itu, dia sudah puluhan tahun memimpin pemakaman, tapi baru kali ini melihat kejadian seperti ini. Kita harus tetap menguburkannya, kata Kiai Mansur dengan suara berat. Meski banyak yang sudah pulang, jenazah harus segera dikebumikan. Dengan susah payah, beberapa orang yang masih bertahan, termasuk Kiai Mansur, menurunkan jenazah Fatkur ke dalam liang yang dipenuhi ulat bulu itu. Mereka berusaha menahan rasa gatal sambil membaca doa-doa. Setelah jenazah dimasukkan, tanah ditimbun dengan cepat. Para penggali kubur bekerja secepat mungkin, menahan rasa gatal yang semakin menjadi. Bulu-bulu halus masih berterbangan di udara, membuat suasana pemakaman semakin mencekam. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ujar Kiai Mansur kepada beberapa orang yang masih tersisa. Wajahnya tampak sedih dan prihatin. Sore itu, berita tentang kejadian aneh di pemakaman Fatkur menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok desa. Warga yang pulang dengan gatal-gatal di sekujur tubuh menjadi bukti hidup dari kejadian tak biasa di pemakaman itu. Tak pernah ada kejadian seperti ini sebelumnya di desa kita. Bisik-bisik warga mulai terdengar. Matahari mulai condong ke barat, meninggalkan pemakaman yang kini sunyi. Hanya tersisa gundukan tanah merah yang masih baru, dengan beberapa ulat bulu yang masih terlihat di sekitarnya, seolah menjadi pengingat akan kejadian mengerikan yang baru saja terjadi. Bagian 2, warga heboh. Biasanya warung ini hanya ramai saat pagi dan sore, tapi kejadian di pemakaman tadi membuat banyak warga berkumpul untuk membicarakannya. Saya sudah puluhan tahun jadi tukang gali kubur, tapi baru kali ini lihat yang seperti ini, ujar Mbah Sofwan, sambil mengusap lengannya yang masih merah dan gatal. Ulat bulu itu muncul tiba-tiba, seperti sudah menunggu di dalam tanah. Naudzubillah min zalik, Pak Huda, imam masjid desa, menghela nafas panjang. Fatkur itu dulu santri saya di pesantren Al-Hikmah. 10 tahun dia mondok, hafal Quran pula. Suasana warung hening sejenak. Beberapa orang mengangguk, mengingat sosok Fatkur muda yang dulu dikenal sebagai santri teladan. Iya, Pak. Saya masih ingat waktu dia pertama pulang dari pesantren, timpal Buminah yang sedang menyajikan kopi. Suaranya merdu kalau mengaji, banyak yang minta dia yang memimpin tahlilan. Tapi kenapa bisa sampai begini? Tanya seorang pemuda. Apa yang sebenarnya terjadi sama Fatkur? Pak Huda menggelengkan kepala. Yang saya tahu terakhir, istrinya sudah minta cerai. Tapi saya tidak tahu persis masalahnya apa. Saya dengar dari sepupu saya yang tinggal di dekat rumahnya. Bumina menurunkan suaranya. Setiap malam ada suara pertengkaran dari rumahnya. Katanya soal uang terus. Masya Allah, desah Pak Karjo. Padahal dulu bengkel lasnya itu ramai. Saya sering lihat antrean orang mau las di tempatnya. Tiba-tiba, pintu warung terbuka. Kiai Mansur masuk dengan wajah lelah.
Semua orang langsung memberi tempat dengan hormat. "Assalamualaikum," sapa Kiai Mansur. "Waalaikumsalam," jawab semua orang serempak. "Bagaimana gatalnya, Pak Kiai?" tanya Pak Karjo sopan. "Alhamdulillah, sudah mendingan setelah diobati," jawab Kiai Mansur sambil duduk. "Tapi yang lebih penting dari gatal di badan adalah pelajaran yang bisa kita ambil." Semua orang mendekat, ingin mendengar apa yang akan disampaikan sang Kiai. Saya kenal baik almarhum Fatkur sejak kecil. Dia santri yang pintar, akhlaknya bagus. Tapi kita semua bisa tergelincir kalau tidak hati-hati menjaga iman. Kiai Mansur berhenti sejenak. Allah memberikan tanda-tanda untuk kita semua. Ulat bulu itu mungkin ada hikmahnya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi sama Fatkur, Kiai? Tanya seseorang dari sudut warung. "Allahu alam," jawab Kiai Mansur. "Yang jelas, ini jadi pengingat buat kita semua. Ilmu agama saja tidak cukup kalau tidak diamalkan. Bisa jadi orang yang dulunya alim, kalau tidak dijaga, bisa terjerumus ke jalan yang salah." Obrolan di warung terus berlanjut hingga larut malam. Berbagai spekulasi bermunculan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Fatkur. Namun satu hal yang pasti, kejadian di pemakaman itu telah mengguncang seluruh desa. Keesokan harinya, berita tentang ulat bulu di pemakaman Fatkur sudah menyebar ke desa-desa tetangga. Banyak orang datang untuk melihat makam tersebut, meski tak ada lagi ulat bulu yang terlihat. Yang tersisa hanya cerita dan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya telah dilakukan Fatkur semasa hidupnya hingga mendapat tanda-tanda azab seperti ini? Desa Karanganyar, sebuah desa kecil di pelosok Jawa Tengah, dulu mengenal Fatkur sebagai sosok pemuda teladan. Putra tunggal dari keluarga sederhana ini menghabiskan masa mudanya di pondok pesantren Al-Hikmah selama 10 tahun. Fatkur itu santri yang istimewa, kenang Kiai Haji Ahmad Baihaqi, pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah. Setiap tahun dapat predikat santri teladan. Hafalannya kuat, akhlaknya bagus. Bahkan saya berencana menjadikannya ustadz di sini. Di pesantren, Fatkur dikenal sebagai santri yang selalu bangun sebelum subuh untuk tahajud. Setiap selesai mengaji, dia selalu membantu santri-santri junior yang kesulitan memahami kitab kuning. "Dulu kami sering minta diajari sama Kang Fatkur," ujar Gus Rohman, teman sangkatannya di pesantren. "Dia itu sabar kalau mengajari, dan cara menjelaskannya gampang dipahami." Setelah menyelesaikan pendidikannya di pesantren, Fatkur memutuskan pulang ke desanya. Meski banyak yang menyarankan untuk menjadi ustadz, dia memilih mengembangkan keahlian las yang dipelajarinya dari pamannya sewaktu liburan pondok. Waktu itu dia bilang ke saya, "Pak Kiai, saya ingin membuka usaha las. Tapi saya janji tetap akan mengamalkan ilmu agama," cerita Kiai Haji Ahmad Baihaqi. "Saya restui, karena bekerja juga ibadah." Di desa, Fatkur membuka bengkel las sederhana di samping rumah orang tuanya. Berbekal kejujuran dan ketekunan, usahanya berkembang pesat. Pelanggan berdatangan bukan hanya dari desanya, tapi juga dari desa-desa tetangga. Bengkelnya itu tidak pernah sepi, kenang Pak Suroso, tetangganya. Tapi yang bikin saya kagum, tiap dengar adzan, dia langsung tutup bengkel sebentar untuk sholat berjamaah di masjid. Setahun setelah membuka bengkel, Fatkur menikah dengan Asyah, putri dari guru mengaji di desanya. Pernikahan mereka dihadiri banyak kiai dan santri, menunjukkan betapa Fatkur masih dekat dengan dunia pesantren. Waktu nikah itu, maharnya hafalan Al-Quran, cerita Bu Asyah, ibunya. Fatkur membacakan surat Ar-Rahman dengan tartil yang indah sekali. Semua yang hadir terharu. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Ahmad. Kehidupan keluarga kecil ini awalnya sangat bahagia. Fatkur rajin mengisi pengajian di musola, sementara bengkel lasnya semakin maju. "Dulu itu contoh keluarga sakinah," ujar Pak RT. Tiap maghrib, Fatkur selalu kelihatan menggendong anaknya ke masjid. Istrinya juga aktif di pengajian ibu-ibu. Kesuksesan usaha dan keharmonisan keluarganya membuat Fatkur dihormati di desa. Banyak orang tua yang menjadikannya contoh untuk anak-anak mereka. Sebuah kisah sukses seorang alumni pesantren yang bisa memadukan ilmu agama dengan keterampilan dunia. "Fatkur itu bukti kalau santri bisa sukses dalam usaha," kata Pak Lurah dalam sebuah pertemuan desa. "Ilmu agamanya diamalkan, usahanya juga maju." Namun, siapa yang menyangka kehidupan yang tampak sempurna ini akan berubah drastis beberapa tahun kemudian. Takdir menggariskan jalan yang berbeda untuk Fatkur, sebuah jalan yang akan membawanya ke arah yang tak pernah dibayangkan siapapun.
Perubahan dalam hidup Fatkur bermula di suatu pagi yang cerah. Jono, karyawan bengkelnya yang biasa berangkat kerja dengan sepeda motor butut, tiba-tiba datang mengendarai mobil Toyota Avanza keluaran terbaru. Masya Allah, Mas John, dapat rezeki dari mana? Tanya Fatkur takjub, mengamati mobil silver yang terparkir di depan bengkelnya. Jono tersenyum misterius. Ini dari main game, Pak. Game? Game apa bisa dapat duit sebanyak ini? Setelah bengkel tutup, Jono mengajak Fatkur berbicara empat mata di belakang bengkel. Dengan suara pelan, dia menjelaskan tentang sebuah aplikasi di ponsel yang bisa menghasilkan uang. Jadi begini, Pak, ada permainan di HP, tapi dijamin aman, soalnya pakai sistem robot. Jelas Jono sambil menunjukkan aplikasi di ponselnya. Fatkur mengerutkan dahi. Apa itu tidak haram? Ah, enggak, Pak, potong Jono cepat. Ini kan cuma main game. Lagian sekarang zaman digital, Pak. Semua serba online. Malam itu, setelah sholat Isya, Fatkur duduk termenung di ruang tamu rumahnya. Suara Jono terus terngiang. Coba aja dulu, Pak. Kalau untungnya alhamdulillah, kalau rugi ya anggap sedekah. Mas, panggil istrinya. Kok melamun? Ah, enggak apa-apa, jawab Fatkur singkat. Tengah malam itu, setelah istri dan anaknya tidur, Fatkur diam-diam mengunduh aplikasi yang ditunjukkan Jono. Tangannya sedikit gemetar saat memasukkan sejumlah uang untuk deposit awal. Bismillah, bisiknya. Cuma coba-coba saja. Benar saja. Dalam waktu 1 hari, Fatkur berhasil mendapatkan keuntungan 10 juta rupiah. Matanya berbinar melihat angka di layar ponselnya. Masya Allah, segampang ini dapat duit, gumamnya takjub. Sejak itu, Fatkur mulai rutin bermain. Awalnya hanya saat bengkel sepi, kemudian semakin sering. Bahkan dia mulai menunda-nunda pekerjaan las karena fokus dengan permainan misterius itu di ponselnya. Mas, kok akhir-akhir ini sering nolak kerjaan? Tanya istrinya suatu hari. Ah, lagi capek aja, jawab Fatkur sambil terus menatap layar ponselnya. Lagian kita kan sudah dapat rezeki dari tempat lain. Semakin hari, Fatkur semakin tenggelam dalam permainan tersebut. Waktu sholat yang dulu tak pernah dia lewatkan, kini sering tertunda. Pengajian yang rutin dia pimpin mulai sering dia wakilkan ke orang lain. Fatkur itu seperti bukan Fatkur yang dulu, bisik Kiai Mansur pada suatu pengajian yang lagi-lagi tidak dihadiri Fatkur. Di bengkel, Fatkur lebih banyak menghabiskan waktu di ruang belakang dengan ponselnya. Sesekali terdengar dia bersorak kegirangan atau mengumpat pelan, sesuatu yang tak pernah dia lakukan sebelumnya. Alhamdulillah, menang lagi, serunya suatu hari. Ternyata benar kata Jono, ini rezeki dari teknologi modern. Namun, tanpa dia sadari, permainan itu perlahan menggerogoti bukan hanya waktunya, tapi juga kepribadiannya. Fatkur yang dulu dikenal sabar dan ramah, kini mudah marah jika diganggu saat bermain. Mas yakin itu cuma game biasa? Tanya istrinya suatu malam, khawatir melihat perubahan suaminya. Sudahlah, kamu tidak usah ikut campur urusan ini, bentak Fatkur, sesuatu yang tak pernah dia lakukan sebelumnya pada istrinya. 6 bulan setelah Fatkur mengenal permainan di ponselnya, bengkel las yang dulunya selalu ramai kini sering tutup. Spanduk, maaf, hari ini libur, lebih sering terpasang daripada pelang, buka. Pak Fatkur, kapan bisa las tralis saya? Tanya Pak Bambang, yang sudah 3 kali datang dan selalu mendapati bengkel tutup. Besok insya Allah, Pak, jawab Fatkur tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Tapi, besok itu tidak pernah datang. Pelanggan-pelanggan setia mulai berpindah ke bengkel lain. Pendapatan bengkel merosot tajam, tapi Fatkur seperti tidak peduli. Suatu malam, Asyah, istri Fatkur, menangis di dapur setelah mendapati beras di wadahnya tinggal segenggam. Mas, ucapnya lirih saat Fatkur masuk ke dapur. Uang belanja bulan ini mana? Ahmad besok juga harus bayar SPP. Sabar, sedang tidak ada uang, jawab Fatkur singkat. Tidak ada uang? Tapi tadi saya lihat Mas transfer jutaan rupiah ke aplikasi itu. Itu modal usaha, bentak Fatkur. Kamu tidak mengerti bisnis online. Bisnis apa yang bikin suami lupa keluarga? Air mata Asyah mengalir. Mas tinggalkan permainan sesat itu. Astagfirullah. Fatkur menggebrak meja. Jangan sembarangan bicara. Ini bisnis modern. Mas, saya mohon. Asyah berlutut di depan suaminya. Tinggalkan permainan itu.
Kita dulu bahagia tanpa itu. Ahmad butuh bapaknya yang dulu. Diam. Fatkur mendorong istrinya hingga terjatuh. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku sedang berusaha membuat kita kaya. Teriakan mereka membangunkan Ahmad, anak mereka yang baru berusia 7 tahun. Bocah itu menangis ketakutan di pojok kamar, memeluk Al-Quran pemberian ayahnya saat dia hatam mengaji tahun lalu. Kejadian itu hanya awal dari pertengkaran-pertengkaran berikutnya. Hampir setiap malam, tetangga mendengar suara bentakan dan tangisan dari rumah mereka. Ya Allah, itu suara Pak Fatkur yang dulu jadi imam tarawih di masjid, bisik Muminah pada suaminya. Asyah mencoba segala cara. Dia mengadukan hal ini pada orang tua Fatkur, pada Kiai Mansur, bahkan pada teman-teman Fatkur di pesantren dulu. Tapi Fatkur seperti kerasukan, tak ada yang bisa menghentikannya. Mas, ingat tidak dulu Mas yang mengajarkan saya surat Ar-Rahman saat kita menikah? Tanya Asyah suatu malam dengan suara bergetar. Sekarang mana Mas yang dulu? Fatkur terdiam sejenak. Untuk sesaat, kilasan masa lalu melintas di benaknya. Tapi segera notifikasi dari ponselnya mengalihkan perhatiannya kembali. Itu masa lalu, jawabnya dingin. Sekarang zamannya sudah berbeda. Bengkel las yang dulu jadi kebanggaan keluarga kini hampir tutup permanen. Mesin las berdebu, proyek-proyek terbengkalai, dan pegawai-pegawai mulai mengundurkan diri satu persatu. Fatkur sudah tidak bisa ditolong, ucap Pak Kiai Mansur sedih setelah kesekian kalinya gagal menasehati Fatkur. Hanya Allah yang bisa membuka hatinya kembali. Usaha las yang dibangun Fatkur selama bertahun-tahun akhirnya benar-benar tutup. Spanduk, dijual, terpasang di depan bengkel yang dulu selalu ramai itu. Mesin-mesin las, peralatan bengkel, bahkan motor yang dia gunakan untuk antar jemput anaknya sekolah, semuanya terjual satu persatu. Sore itu, Asyah berdiri di depan rumah mereka dengan koper kecil dan Ahmad yang menggenggam erat tangannya. Mas, suaranya bergetar. Ini keputusan terberat dalam hidup saya. Tapi saya tidak sanggup lagi. Fatkur hanya duduk di teras, matanya tetap terpaku pada layar ponsel. Pergi saja kalau mau pergi. Ayah. Ahmad berlari memeluk ayahnya, tapi Fatkur bahkan tak membalas pelukan anak semata wayangnya itu. Ayo, nah. Asyah menarik tangan Ahmad lembut. Kita tinggal di rumah nenek dulu. Setelah kepergian istri dan anaknya, Fatkur semakin tenggelam dalam permainan judi online itu. Uang hasil penjualan bengkel dan perabotan rumah dia gunakan untuk modal bermain, berharap bisa meraih kemenangan besar. Fatkur, nak, ibunya menangis di kakinya. Sadarlah, nak, ini sudah tidak benar. Ibu tidak usah ikut campur, bentaknya pada ibunya sendiri. Aku sudah dewasa. Hutang mulai menumpuk. Setiap hari ada saja debt collector yang datang menagih. Rentenir-rentenir yang dulu meminjamkan uang dengan bunga tinggi kini menuntut pembayaran. Mana janjimu bayar hari ini? Bentak seorang penagih hutang. Besok pasti saya bayar. Saya akan menang besar malam ini, jawab Fatkur dengan tangan gemetar memegang ponsel. Ayahnya yang sudah tua mencoba untuk terakhir kalinya. Nak, ingat tidak dulu kamu hafal Quran? Mana hafalan itu sekarang? Ayah, sekarang zamannya sudah berbeda, jawab Fatkur dingin. Saya sedang berusaha kaya dengan cara modern. Modern apa yang menghancurkan keluarga? Air mata mengalir di pipi ayahnya yang keriput. Dulu kamu ceramah di masjid tentang bahaya judi. Ya, permainan rahasia dan misterius yang selalu dimainkan sama Fatkur adalah judi online, di mana Fatkur harus menyetor sejumlah uang dulu sebelum melakukan permainan. Tapi Fatkur seperti sudah kerasukan. Nasihat siapapun tak lagi dia dengarkan. Orang tuanya akhirnya hanya bisa pasrah berdoa, berharap suatu hari anak mereka akan kembali ke jalan yang benar. Sendirian di rumah yang kini hampir kosong, Fatkur terus bermain. Tidurnya tak teratur, makannya seadanya. Yang tersisa dari dirinya yang dulu hanya peci putih dan sajadah pemberian gurunya di pesantren, tergeletak berdebu di sudut kamar. Ya Allah! Bisiknya suatu malam saat kalah besar. Kenapa tidak ada yang mengerti? Aku hanya butuh satu kemenangan besar, satu saja untuk mengembalikan semuanya. Tapi kemenangan itu tak pernah datang. Yang ada hanya kekalahan demi kekalahan, hutang yang semakin menumpuk, dan kesendirian yang semakin mencekam. Di penghujung musim hujan, Fatkur ditemukan tak sadarkan diri di rumahnya yang nyaris kosong.
Tetangga yang mencium bau tidak sedap dari rumahnya menemukan Fatkur tergeletak dengan tubuh panas tinggi di atas sajadah usang. Innalillahi. Kiai Mansur yang dipanggil segera memeriksa kondisi Fatkur. Cepat bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mendiagnosa Fatkur mengalami malnutrisi berat dan tekanan darah sangat tinggi. Tubuhnya yang dulu tegap kini tinggal tulang berbalut kulit. Maaf, kondisinya sangat kritis, jelas dokter. Sepertinya pasien sudah lama tidak makan teratur dan mengalami stres berat. Asyah yang mendengar kabar ini segera datang bersama Ahmad. Air matanya mengalir melihat kondisi suaminya yang menyedihkan. Mas. Asyah menggenggam tangan Fatkur yang dingin. Ayah. Ahmad memeluk ayahnya, menangis. Namun tak ada jawaban dari Fatkur. Fatkur hanya bisa terbaring lemah. Beberapa jam kemudian dokter menyatakan kalau Fatkur sudah meninggal dunia. Kondisinya sudah sangat parah sehingga tidak bisa tertolong lagi. Kejadian di pemakaman Fatkur menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga desa. Ribuan ulat bulu yang muncul di liang lahatnya seolah menjadi pengingat bahwa ilmu tanpa amal bisa menjadi bumerang bagi pemiliknya. Semoga ini jadi pelajaran untuk kita semua, ucap Kiai Mansur dalam pengajian setelah kejadian itu. Di zaman sekarang, godaan datang dalam bentuk yang canggih. Judi tidak lagi di meja kasino, tapi di genggaman tangan kita. Ilmu agama itu seperti kompas, kata Kiai Mansur dalam ceramahnya. Dia akan menunjukkan arah yang benar. Tapi kalau kita tidak menggunakannya, secanggih apapun teknologi yang kita miliki, kita bisa tersesat. Di sudut masjid, Ahmad yang kini diasuh oleh kakeknya, tekun mengaji Al-Quran. Di tangannya tergenggam mushaf pemberian terakhir ayahnya, dan di hatinya tertanam tekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya Allah, ampunilah ayahku. Doanya setiap malam. Dan jagalah kami dari godaan yang tampak indah namun menghancurkan. Sementara itu, di desa sebelah, Jono yang pertama kali memperkenalkan judi online kepada Fatkur, hidupnya juga hancur. Mobil yang dia beli dengan hasil judi sudah dia jual. Bahkan sertifikat rumahnya sudah digadaikan demi membayar hutang. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.